Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Panggilan berbakti kita pada saat hari ini diambil dari Mazmur 107, 1 sampai dengan yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Mari kita angkat pujian, girangkan hatimu. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setiamu. Kami bersyukur Tuhan, Kau mengingatkan kami di dalam suka dan duka kami. Kami terus bergirang di dalam nama-Mu. Saat pagi hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Di dalam satu nama, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Mari kita akan mendengar firman Tuhan bersama-sama.
satukan hati kita di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk setiap pujian penyembahan yang kami boleh naikkan kepada Engkau. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami hendak dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu yang menuntun dan membimbing kami sekalian, sehingga memampukan kami untuk kami dapat memahami mengerti firman-Mu, dan kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah atas setiap pribadi kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali hadir dalam ibadah secara virtual Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu judul, bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang pertama ayat 11-12 mengatakan, "Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan, matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Semua terjadi tidak begitu saja. Namun kita ketahui bahwa ada otoritas Tuhan sebagai Sang Pencipta dan Pengatur alam semesta. Begitu juga dengan pekerjaan yang kita jalani saat ini. Tidak kita terima begitu saja. Ada proses yang panjang yang harus kita jalani, ada proses yang panjang yang harus kita lalui, sampai dengan pekerjaan itu boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita, yang tentunya kita meyakini, kita percaya semuanya ada dalam campur tangan Tuhan yang membuat kita berada dalam pekerjaan kita saat ini. Kalau kita memperhatikan bersama, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus menyampaikan bahwa setiap pekerjaan yang dikerjakan harus dipandang dan dihidupi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bekerja sesuai dengan maksud Tuhan terhadap pekerjaan tersebut, artinya kita tidak bisa mengerjakannya dengan sembarangan, karena Tuhan memiliki standar yang harus dipenuhi oleh setiap orang percaya ketika mereka menjalankan pekerjaannya masing-masing. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pekerjaan menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan, dan pekerjaan menjadi sarana untuk menyaksikan kasih Tuhan kepada sesama manusia. Standar inilah yang Tuhan percayakan kepada kita ketika kita menyikapi dan ketika kita menghidupi pekerjaan yang Tuhan percayakan. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk kita mencoba bersama-sama memahami apa yang Tuhan kehendaki melalui apa yang kita kerjakan, dan kita akan melihatnya melalui bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Efesus pasal yang pertama ayat 11-12 akan menolong kita bagaimana ada 3 pemahaman bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, pekerjaan yang kita lakukan adalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Jadi setiap hal yang kita kerjakan, yang kita lakukan adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita.
Oleh karena ini adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita mengerjakan pekerjaan yang ada dengan penuh sukacita. Kita mengerjakan pekerjaan yang ada tidak dengan sembarangan. Kita mengerjakan pekerjaan yang ada dengan penuh tanggung jawab dan menyelesaikannya dengan tuntas. Untuk itu, mari kita jaga kepercayaan dari Tuhan. Maka Tuhan akan percayakan kepercayaan dan berkat yang semakin besar melalui pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita. Lalu pemahaman yang kedua, bagaimana saudara dan saya dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan, bahwa pekerjaan yang kita lakukan adalah keputusan Tuhan yang terbaik buat kita. Memang kita punya kehendak bebas untuk memilih akan pekerjaan, namun tidak bisa dipungkiri bahwa apa yang sedang kita kerjakan saat ini, apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita saat ini adalah keputusan Tuhan yang terbaik buat kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita memandang bahwa pekerjaan ini adalah keputusan Tuhan yang terbaik, maka saudara dan saya akan meyakini bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu sudah tepat. Kita berada di tempat yang tepat dan kita melakukan sesuatu yang tepat, karena pekerjaan tersebut adalah keputusan Tuhan yang terbaik buat kita. Itu sebabnya mari kita nikmati pekerjaan yang ada dan mari kita melakukannya dengan penuh rela hati. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita memandang bahwa pekerjaan yang kita lakukan adalah keputusan Tuhan yang terbaik buat kita, maka saudara dan saya akan belajar untuk menjauhkan diri dari mengeluh. Saudara dan saya akan menjauhkan diri dari menggerutu dalam menjalankan pekerjaan, karena yang terbaik Tuhan telah sediakan kepada kita melalui pekerjaan tersebut. Itu sebabnya mari kita berlaku setia terhadap setiap hal yang sedang kita kerjakan, dan yakinlah dalam kesetiaan itu akan membuahkan hasil yang terbaik. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, pemahaman bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan, kebenaran yang ketiga adalah bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu sebagai pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Jadi pekerjaan yang kita lakukan ini bukan sembarangan pekerjaan, tetapi pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan yang istimewa. Mengapa? Karena melalui pekerjaan itu saudara dan saya sedang memuji dan menyembah Tuhan. Pekerjaan yang kita kerjakan membuat kita selalu ingat kepada Tuhan. Ingatan itulah yang menjadikan kita mampu melakukan pekerjaan dengan penuh kekudusan. Kekudusan dalam berpikir, kekudusan dalam bertutur kata, dan kekudusan dalam bertindak. Karena kita sadar betul bahwa apa yang kita lakukan dalam pekerjaan kita itu adalah bentuk pujian dan penyembahan kepada Allah yang Maha Kudus. Ketika kita memberikan yang terbaik kepada Allah yang Maha Kudus, maka dimulai dari pikiran yang kudus, tutur kata yang kudus, dan tindakan yang kudus melalui pekerjaan kita masing-masing. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya melalui pekerjaan yang kita lakukan akan membawa sukacita, akan membawa pemulihan, akan membawa kesembuhan kepada sesama manusia. Ketika pikiran kita kudus, ketika tutur kata kita kudus, ketika tindakan kita kudus, maka pekerjaan yang kita lakukan itu akan membawa sukacita, akan membawa pemulihan, akan membawa kesembuhan kepada sesama manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita memandang pekerjaan itu sebagai pujian dan penyembahan kepada Tuhan, maka yang terjadi
bukan yang baik yang kita berikan, tetapi yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan dan sesama melalui pekerjaan yang Tuhan percayakan. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki adalah sebuah keharusan, karena hal itulah yang berkenan dan menyenangkan hatinya. Ketika saudara dan saya memiliki pemahaman yang benar bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan, yang pertama bahwa pekerjaan adalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Yang kedua, pekerjaan yang kita lakukan adalah keputusan Tuhan yang terbaik. Dan yang ketiga, pekerjaan kita lakukan sebagai pujian penyembahan kepada Tuhan. Maka semuanya itu yang diperkenan, maka semuanya itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Maka seperti yang Yesus katakan di dalam Matius 25 ayat 23, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Upah yang sangat luar biasa menanti buat saudara dan saya ketika saudara dan saya menjadi pekerja-pekerja yang baik, menjadi pekerja-pekerja yang setia di hadapan Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan pagi ini, mari lakukan yang terbaik atas pekerjaan yang sedang dipercayakan kepada setiap kita saat ini sampai kesudahannya nanti. Mari kita menjadi produktif untuk menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama melalui pekerjaan yang Tuhan percayakan. Dan pertahankan dan tingkatkan terus mutu pelayanan kita dengan melatih kepekaan dalam menangkap kerinduan hati Tuhan, sebab Tuhan memberikan signal atau isyarat agar kita tidak sampai salah dalam bertindak, sehingga pekerjaan kita tidak menjadi batu sandungan tetapi sungguh menjadi berkat, oleh karena kita mampu menunjukkan pikiran, tutur kata, dan perilaku yang kudus di hadapan Tuhan. Di akhir perenungan ini saya mengatakan, pekerjaan kita adalah alat kecil di tangan Tuhan yang maha besar, yang mampu menghasilkan karya yang besar untuk melaksanakan kehendak-Nya melalui kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Kami meyakini, kami percaya Tuhan, Engkau menolong dan memampukan kami di dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami, supaya melalui apa yang kami kerjakan itu berkenan dan menyenangkan hati Engkau. Untuk itu mampukan Bapa, supaya kami terus memiliki pemahaman yang benar di dalam kami bekerja di tempat ini, sehingga segala sesuatunya kami boleh persembahkan kepada Engkau. Meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, dan kami dapat melakukannya di dalam pekerjaan kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu telah berdoa. Amin. Amin. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, jadikan kami indah. Ku berikan segalanya
Tuhan memberkati kami semua dan melindungi kami semua. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberikan kami damai sejahtera. Berkatilah aktivitas kami Tuhan. Berkatilah rumah sakit kami. Biarlah pakailah kami Bapa sesuai dengan rencana-Mu. Biarlah kami bisa menjadi berkat bagi nama dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam satu nama Yesus Kristus yang menjadikan kekuatan buat kami sampai hari ini. Haleluya, amin. Selamat melakukan aktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.